Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Badria. Saya guru SMAN 1 Bangurjo Pengampu Mapel Geografi. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi pembelajaran saya yang berjudul meningkatkan kesadaran mitigasi bencana melalui media WordSearch berbasis konsep geografi. Dalam pembelajaran geografi, khususnya pada materi mitigasi bencana, banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami dan mengingat istilah-istilah penting seperti evakuasi, zona rawan, tanggap darurat, dan juga peta resiko dan istilah-istilah yang lainnya. Materi ini sering dianggap teoritis dan kurang menarik karena disampaikan secara konvensional melalui ceramah atau bacaan teks ya. Akibatnya kesadaran siswa terhadap pentingnya mitigasi bencana masih rendah dan tidak tercermin dalam sikap maupun tindakan nyata. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut dikembangkan media pembelajaran WordSearch berbasis konsep geografi sebagai alat bantu yang menarik dan juga edukatif. Adapun tujuan daripada metode yang saya pilih adalah yang pertama adalah meningkatkan kosakata. WordSearch dapat membantu siswa meningkatkan kosakata mereka dengan mencari dan menemukan kata-kata yang terkait dengan topik tertentu. Di sini adalah saya mengambil topik mitigasi bencana. Yang kedua, meningkatkan keterampilan membaca. WordSearch dapat membantu siswa meningkatkan keterampilan membaca mereka dengan mencari kata-kata yang tersembunyi dalam sebuah teks. Tujuan yang ketiga adalah meningkatkan konsentrasi dan fokus. WordSearch dapat membantu siswa meningkatkan konsentrasi dan fokus mereka dengan mencari kata-kata yang tersembunyi. Tujuan berikutnya adalah meningkatkan kreativitas. WordSearch dapat membantu siswa meningkatkan kreativitas mereka dengan mencari kata-kata yang tidak biasa atau kata-kata yang terkait dengan topik tertentu, yaitu berkaitan dengan topik mitigasi bencana. Sebenarnya metode WordSearch dapat digunakan dalam berbagai mata pelajaran, ya, seperti bahasa Indonesia, sejarah, ya, ekonomi, geografi, dan sebagainya. WordSearch juga dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat memahami materi yang telah dipelajari. Adapun manfaat daripada metode WordSearch yaitu yang pertama adalah meningkatkan keterampilan kognitif. WordSearch dapat membantu meningkatkan keterampilan kognitif siswa seperti memori, perhatian, dan juga pemecahan masalah. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. WordSearch dapat membuat belajar lebih menyenangkan dan interaktif sehingga meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, WordSearch dapat meningkatkan retensi informasi. WordSearch dapat membantu siswa mengingat informasi lebih baik dengan mencari dan menemukan kata-kata yang terkait dengan topik tertentu. Ya, di sini saya mengambil topik mitigasi bencana. Yang terakhir, nomor 5 adalah manfaatnya mengurangi stres dan meningkatkan relaksasi. Mengapa? Karena WordSearch dapat menjadi aktivitas yang menyenangkan dan santai sehingga dapat mengurangi stres dan meningkatkan relaksasi. Jadi dengan demikian metode WordSearch ini dapat menjadi alat bantu yang efektif untuk meningkatkan keterampilan belajar dan kognitif siswa serta membuat belajar lebih menyenangkan dan interaktif. Untuk lebih jelasnya teknik dalam WordSearch Grid ini saya memberikan lembaran grid atau kotak-kotak, atau bisa juga saya dengan media
di kelas ya, bisa berupa anak-anak membawa gadget masing-masing, atau bisa saya berikan media yang ada di kelas. Jadi anak-anak tinggal mencari istilah dalam grid tersebut, dalam kotak-kotak tersebut ya. Jadi grid atau kotak kata itu adalah sebuah tabel yang terdiri dari kotak-kotak yang berisi huruf-huruf yang disusun secara acak. Kata-kata yang harus ditemukan tersembunyi dalam grid tersebut, dan siswa harus mencari dan menemukan kata-kata tersebut dengan mengikuti arah horizontal, vertikal, ataupun diagonal ya. Seperti contohnya, misalnya anak-anak menemukan dalam kotak-kotak tersebut menemukan kata bencana. Nah, karena topik yang saya ambil adalah mitigasi bencana ya. Kata-kata itu diantaranya adalah kata-kata bencana misalnya yang ditemukan anak-anak. Maka anak-anak bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian bencana, apa faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah bencana ya. Kemudian bagaimana penyebab terjadinya bencana dan sebagainya. Contoh kedua, misalnya anak-anak menemukan dalam kotak-kotak tersebut adalah kata gempa. Nah, di situ anak-anak bisa menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan gempa bumi tentunya ya. Jadi anak-anak bisa menjelaskan mulai dari lempeng tektonik ya, bagaimana lempeng-lempeng tektonik menyebabkan terjadinya gunung berapi gitu ya. Kemudian bagaimana persebaran gunung berapi yang ada di Indonesia. Dengan mengetahui persebarannya, anak-anak juga mengetahui potensi yang disebabkan potensi terjadinya bencana gempa bumi yang ada di Indonesia, tentunya gunung meletus, dan juga bisa juga gempa yang disebabkan oleh tektonisme ya. Selain itu, anak-anak selain mempelajari hal tersebut juga bagaimana mitigasi terhadap gempa bumi, mulai dari bencana, tentunya mitigasi sebelum terjadinya bencana atau pra bencana, kemudian saat terjadi bencana, dan bagaimana penanganan setelahnya ya, proses rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan inovasi pembelajaran yang saya buat bisa bermanfaat bagi dunia pendidikan. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.